Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Akbar dari kelas Bisnis Digital Manajemen. Saya di sini akan membahas tentang hubungan dalam negosiasi. Apa sih hubungan dalam negosiasi itu? Hubungan yang merujuk pada interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Ini mencangkup dinamika interpersonal, komunikasi, dan interaksi antara para pemangku kepentingan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat hubungan dinamika dalam negosiasi. Untuk membuat hubungan dinamis dalam negosiasi, kita dapat mempertimbangkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, jalinlah komunikasi yang terbuka. Saling berbagi informasi dan pendapat dengan jujur dan terbuka dalam membantu membangun kepercayaan dan pemahaman bersama. Yang kedua, dengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan pihak lain. Tunjukkan bahwa kita memperhatikan dengan mendengarkan dan menanggapi dengan bijak. Yang ketiga, perlihatkan simpati atau empati. Cobalah untuk memahami sudut pandang dan kepentingan pihak lain. Ini akan membantu menciptakan atmosfer yang lebih kooperatif daripada kompetitif. Yang keempat, tetaplah fleksibel, bersedia untuk menyesuaikan pendekatan kita dan mempertimbangkan solusi alternatif. Ini memungkinkan untuk kompromi dan kesepakatan yang lebih baik. Yang kelima, berkolaborasi. Ajak pihak lain untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Memiliki orientasi yang sama untuk mencapai hasil yang diinginkan, memperkuat hubungan. Yang keenam, jaga etika dan profesionalisme. Penting untuk menjaga etika, untuk tetap hormat dan memperlakukan pihak lain dengan adil, bahkan jika ada ketegangan dalam negosiasi. Yang ketujuh, pikiran jangka panjang. Fokuslah pada membangun hubungan berkelanjutan, bukan hanya untuk menciptakan kesepakatan saat ini. Ini akan membantu menciptakan dasar yang kuat untuk kerjasama di masa depan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat membantu menciptakan hubungan dinamis yang mempromosikan kerjasama dan kesuksesan dalam proses negosiasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk hubungan dalam negosiasi. Dalam negosiasi ada beberapa bentuk hubungan yang mungkin bentuk antara pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, hubungan kolaboratif. Pihak-pihak bekerja sama secara aktif untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mereka saling mempercayai berbagai informasi secara terbuka dan mencari solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Yang kedua, ada hubungan kompetitif. Hubungan kompetitif ditandai dengan persaingan antara pihak-pihak yang terlibat, di mana setiap pihak berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Yang ketiga, kompromi. Hubungan kompromi melibatkan pihak-pihak yang mencapai kesepakatan dengan saling memberikan dan mengambil. Mereka mengorbankan beberapa kepentingan yang mereka untuk mencapai titik tengah dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang keempat, ada adversarial. Hubungan adversarial ditandai dengan konflik dan pertentangan antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka cenderung menggunakan taktik
yang agresif untuk mencapai tujuan mereka. Yang kelima ada netral. Dalam beberapa kasus, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dapat bersifat netral, di mana mereka berinteraksi secara profesional tanpa terlalu banyak emosi dan konflik. Setiap bentuk hubungan memiliki dampak yang berbeda pada dinamika, negosiasi, dan akhirnya pada hasil kesepakatan. Penting untuk memahami bentuk hubungan yang sedang berlangsung dan bagaimana hal itu mempengaruhi proses negosiasi. Berikut ada beberapa contoh hubungan dalam negosiasi. Yang pertama, ada kerjasama antara penyedia dan klien. Seorang kontraktor pembangun bekerja sama dengan klien untuk menegosiasikan biaya proyek dan tanggal waktu yang memadai. Mereka saling bekerja sama untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, negosiasi antara pemasok dan pembeli. Sebuah perusahaan berusaha untuk menegosiasikan harga dan persyaratan pengiriman dengan pemasokannya. Keduanya mencari kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan membangun hubungan yang berkelanjutan. Yang ketiga, diskusi antara karyawan dan majikan. Seorang karyawan berbicara dengan majikannya untuk menegosiasikan kenaikan gaji atau perubahan lainnya dalam kondisi kerja. Keduanya berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mempertahankan hubungan kerja yang positif. Yang keempat, ada pertemuan antara negosiator dan lawan hukum. Dalam kasus perselisihan hukum, pengacara dari kedua belah pihak bertemu untuk menegosiasikan penyelesaian di luar pengendalian. Mereka berusaha untuk mencapai kesepakatan yang meminimalisir resiko dan biaya bagi kedua belah pihak. Yang kelima, ada diskusi antara pemerintah dan pihak swasta. Sebuah perusahaan energi terlibat dalam negosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan izin untuk proyek pembangkitan listrik baru. Kedua belah pihak bekerja sama untuk menyelesaikan persyaratan regulasi dan lingkungan yang diperlukan untuk proyek tersebut. Dalam setiap contoh yang saya berikan tadi, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat memainkan peran penting dalam membangun hasil negosiasi. Selanjutnya ada tips-tips hubungan dalam negosiasi. Ada beberapa tips dalam hubungan negosiasi. Yang pertama, berikan penghargaan. Hargai pandangan dan kebutuhan pihak lain dengan mendengarkan dengan seksama dan memberikan penghormatan terhadap perspektif mereka. Yang kedua, berkomunikasi dengan jelas. Komunikasikan kepentingan Anda secara jelas dan terbuka, serta pastikan untuk memahami kepentingan pihak lain dengan bertanya dan mendengarkan. Yang ketiga, bersikap empati. Usahakan untuk memahami perasaan dan perspektif pihak lain dengan menetapkan diri kita dalam posisi mereka. Yang keempat, jaga ketenangan emosional. Hindari berperangkap dalam emosi negatif atau konflik dan pertahankan ketenangan setiap situasi. Yang kelima, tentukan kesamaan. Cari titik kesamaan atau kepentingan bersama untuk memperkuat hubungan dan menciptakan solidaritas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.